Aktivis Dandi Dwi Laksono ditangkap oleh aparat kepolisian pada 26 September 2019 lalu pukul 11 malam di kediamannya atas cuitannya soal kerusuhan di Jayapura dan Wamena, Papua. Dandi menjadi tersangka karena diduga melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tidak hanya itu, mantan wartawan sekaligus musisi Ananda Badudu ditangkap Polda Metro Jaya 27 September 2019 lalu. Penangkapannya terkait uang yang dihimpun Ananda melalui media sosial dan disalurkan untuk demonstrasi penentang RKUHP dan Undang-Undang KPK tahun lalu. Sementara itu, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei. Pada survei ini dilakukan pada 24 hingga 30 September 2020 dengan total responden 1.200 orang yang dipilih secara acak dan margin of error sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Salah satu pertanyaannya, apakah warga makin takut menyatakan pendapat? Hasilnya cukup mengejutkan. 47,7% menjawab agak setuju, 22% kurang setuju, dan 3,6% tidak setuju sama sekali. Sementara survei pentingnya demokrasi dalam pemerintahan, 62,4% menganggap penting. Hal ini menurun dibanding pada Februari 2020 lalu. Selain itu, 36% responden juga menyatakan Indonesia kurang demokratis, 17,7% cukup demokratis, dan 37% sama keadaannya. Karenanya, baik pemerintah, DPR, civil society maupun masyarakat harus bersama-sama memperjuangkan, memelihara warisan demokrasi reformasi ini yang sudah kita perjuangkan dengan keringat dan darah. Amnesty International Indonesia menilai pemerintah dan aparat kepolisian harus memberikan perhatian kepada temuan mengenai kekhawatiran masyarakat. Survei terbaru dari Indikator menjadi indikasi tentang kemerosotan kebebasan dalam berpendapat. Kebebasan berpendapat itu sangat penting. Pertama, agar warga negara ikut berpartisipasi. Yang kedua, agar mereka juga ikut di dalam mendorong proses pencerahan pemahaman publik atas sebuah masalah. Tidak hanya tentang penyampaian pendapat, 57,7% responden juga menyatakan aparat semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politik. Dan 73,8% publik setuju warga semakin sulit berdemonstrasi. Mabes Polri membantah tudingan aparat semakin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat. Polri menilai telah bekerja sesuai dengan aturan dan protap yang berlaku. Jangan dibilang dibalik-balik polisi represif, bukan, kita bukan represif. Polisi juga manusia. Tadi saya bilang polisi juga memegang protap, kita punya juga SOP, kita punya perkap, dibekali itu, sehingga ada batas-batasnya. Kalau saat masa sudah anarki, tentunya pasti polisi akan melakukan tindakan-tindakan terukur. Anggota Komisi 3 fraksi P3 Arsul Sani menyebut perlu ada penengah dalam ketakutan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Ia tak menampik fakta metode penegakan hukum dari kepolisian perlu dikritisi. Kepolisian itu juga perlu selektif betul lah di dalam melakukan ya proses-proses penegakan hukum, bukan berarti harus dihentikan sama sekali, karena memang faktanya di dunia media sosial kita banyak para provokator, banyak tukang hoax ya. Dalam negara demokrasi, kritik menjadi hal yang biasa. Jika kritik saja dibungkam dan dilarang tanpa alasan, sama halnya dengan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat. Tim Liputan, Kompas TV. Survei Indikator Politik Indonesia menyebut mayoritas responden kini takut menyampaikan pendapat dan takut ditangkap karena pendapatnya. Apakah hasil survei ini mengindikasikan kemerosotan dalam demokrasi di Indonesia? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah ada Mas Adam Kamil, Direktur Riset dan Survei Lembaga Indikator Politik Indonesia. Ada Mas Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Dan juga ada Mas Doni Gahral, Tenaga Ahli Utama KSP. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Saya ke Mas Adam dulu untuk memberikan penjelasan mengenai hasil dari survei ini. Apakah memang benar bisa disimpulkan bahwa keterkaitannya dengan ragu-raguan atau setuju bahwa menyampaikan pendapat saat ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat. Ini langsung terkait dengan apa yang
dilangsungkan atau apa yang terlihat dilakukan oleh pemerintah saat ini atau bagaimana sebenarnya Mas Adam? Baik, iya, pada dasarnya kita sebenarnya berangkat dari temuan ketika survei di bulan Mei, di mana di situ periode awal-awal darurat pandemi ya, dan di situ kita melihat bahwa dampak dari pandemi ini selain terhadap isu kesehatan dan perekonomian yang sangat besar, juga pada dimensi politik ternyata juga punya konsekuensi yang cukup besar, terutama terhadap kinerja demokrasi dan dukungan terhadap demokrasi itu sendiri sebagai sistem pemerintahan. Nah, dari situ kemudian kita coba mengaitkannya dengan apa yang menjadi temuan kita di survei terakhir pada akhir September yang lalu. Memang temuan ini sangat menarik dan menurut saya sangat menonjol karena terutama mungkin bagi Bang Usman dan tentu saja pada para pegiat demokrasi lainnya bahwa demokrasi dinilai saat ini menjadi kurang demokratis. Kemudian juga beberapa indikator dalam hak-hak sipil itu cenderung mayoritas cenderung setuju bahwa hak-hak sipil itu sekarang menjadi semakin terhambat. Memang perlu ada sudut pandang yang lain, yang lebih luas lagi dalam memandang ini. Apakah betul ini adalah tanda kemerosotan demokrasi kita? Tapi paling tidak dari temuan survei yang kita dapatkan, kita melihat dari sudut pandang pandemi. Karena memang kejadiannya itu di awal-awal pandemi. Kita punya survei di bulan Mei, padahal di bulan Februari, 1 bulan sebelum status darurat pandemi ini diberlakukan, itu dukungan terhadap demokrasi, evaluasi terhadap kinerja demokrasi itu tertinggi, termasuk yang tertinggi, paling tidak dalam 5 tahun ke belakang. Tapi kemudian tampak kemudian merosot. Jadi kita melihat ini dari sudut pandang pandemi. Oke, Mas Adam, itu membaca logikanya seperti apa ya? Kenapa karena adanya pandemi berpengaruhnya kepada kalau tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mungkin ini sesuatu yang wajar karena melihat penanganan pandemi mungkin kecewa, mungkin puas dan lain-lain. Tapi bahwa takut menyatakan pendapat, mengapa ini bisa mempengaruhi kondisi sebelum pandemi dan pasca pandemi atau pada saat pandemi terjadi? Pada dasarnya begini, kalau kita lihat pandemi ini kan berimplikasi terhadap penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang sangat masif sehingga semua aktivitas kehidupan itu banyak terhenti di situ, banyak terhambat di situ sehingga bisa saja itu dialami seperti itu. Namun demikian menurut saya ada pesan yang cukup serius dari publik bahwa menjadi kurang demokratis bukan hanya terhadap elit tapi juga terhadap interaksi di masyarakat. Ketika kita berbicara tentang COVID, kita punya perbedaan pandangan dengan tetangga, saudara kita yang punya pandangan yang lain, itu bisa memicu konflik di tingkat bawah. Jadi mungkin persoalannya tidak begitu serius kepada demokrasi yang elitis, tapi sumber perpecahannya itu luar biasa. Sinyalnya itu sudah sangat besar. Mudah sekali dipicu konfliknya. Antar warga juga begitu ya? Antar warga di bawah. Ini memang pertanyaannya tidak kepada pemerintah juga ya. Kalau saya bacakan di sini setuju atau tidak warga makin takut menyatakan pendapat, bukan pendapat terhadap pihak tertentu begitu ya, Mas Adam ya? Secara umum. Baik pernyataan pendapat kritis terhadap pemerintahan, terhadap pokoknya semualah dalam menyatakan pendapat seperti itu. Tapi bisa jadi ini juga di-trigger oleh situasi pandemi. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang pandemi kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Saya ke Mas Doni yang bisa menanggapi.
walaupun ini memang secara umum gitu kepada masyarakat, tapi ini kan tidak terlepas juga dari bagaimana sejumlah tadi sempat kita juga ingatkan beberapa kasus yang akhirnya memunculkan keraguan-raguan khususnya di kalangan aktivis untuk bisa lebih terbuka menyatakan pendapat mereka. Jadi mau tidak mau memang pemerintah, kalaupun memang bukan pemerintah yang dituju di sini, satu-satunya bukan pemerintah saja, tapi pemerintah mungkin bisa lebih memberikan jaminan kebebasan berpendapat bagi masyarakat Indonesia gitu, Mas Doni. Baik, pertama pemerintah sangat mengapresiasi ya survei yang dibuat oleh Indikator Politik Indonesia ya sebagai masukan. Yang kedua, keberanian untuk menyatakan kekhawatiran juga bagian dari kebebasan berpendapat. Jadi orang mengatakan bahwa saya khawatir tidak bisa berpendapat itu juga bagian dari kebebasan berpendapat. Tidak bisa berpendapat tentang kekhawatirannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekhawatiran itu disebabkan oleh apa? Tadi sudah disinggung sedikit oleh dari Indikator Politik Indonesia bahwa ya Mas Adam bahwa aktornya bukan bukan negara tapi juga non negara. Ya. Nah, kalau aktornya negara tentu saja akan ada koreksi internal. Ya, apakah memang ada abuse of power di situ? Ya. Nah, itu saya kira pekerjaan rumah untuk membenahi secara internal. Kalau yang aktornya non negara ini saja kita harus koreksi juga ya. Artinya memang kebebasan itu tidak boleh kemudian mencederai kebebasan yang lain ya. Kalau kemudian pendapat itu bertransformasi menjadi ujaran kebencian ya, hasutan, provokasi ya dan lain sebagainya itu saya kira harus ditindaklanjuti secara hukum dan pemerintah sampai sejauh ini ya masih bekerja dalam koridor hukum karena hukum dilihat sebagai panglima bukan politik begitu. Kita berbeda dengan rezim-rezim terdahulu di mana kalau dulu lawan politik itu adalah ancaman negara, maka aparat negara bekerja. Kalau sekarang musuh politik ya itu musuh politik tapi saudara sebangsa tanah air. Buktinya presiden sendiri ya lawan politiknya dijadikan menteri, diberikan penghargaan Mahaputra Nararya. Jadi ini toladan dari presiden bahwa musuh politik bukan untuk dibungkam, bukan untuk ditekan, tapi dihargai masukannya sebagai saudara sebangsa tanah air. Dan bila mana ada persoalan dalam proses penangkapan dan sebagainya, silahkan. Nah, kalau ada masalah di pra peradilan dan pemerintah sangat terbuka untuk itu. Mas Usman, mungkin Anda punya pendapat berbeda? Ya, saya kira bagi banyak orang Indonesia momok otoritarianisme berupa ketiadaan kebebasan berpendapat atau ketakutan untuk berpendapat pasti selalu ada di era setelah berakhirnya otoritarianisme seperti Orde Baru. Tetapi survei itu menunjukkan bahwa ketakutan itu tidak pernah lebih terasa lagi saat ini gitu. Dengan jumlah yang ditunjukkan sangat besar. Berapa itu? 79% kalau tidak salah. Jadi ya, total 69. Sangat besar gitu. Yang kedua, harus dibedakan. Saya tadi mau menyambung Mas Adam ya. Saya kira sebenarnya kalau menurun atau tidak itu sudah merosot sebelum COVID. Dan itu hampir seluruh sarjana yang melakukan studi politik tentang Indonesia menyimpulkan terjadinya kemerosotan, indisputably in decline. Tidak bisa lagi disanggah bahwa memang telah mengalami kemerosotan. Yang belum bisa dijawab adalah apakah COVID kemudian juga memundurkan lebih jauh lagi kondisi demokrasi di Indonesia gitu. Kalau saya kira saya berargumen bahwa itu lebih mengakselerasi saja kemunduran yang sudah ada sebelum COVID ya, termasuk dalam hal ini kebebasan berpendapat. Ya, Mas Usman, sebelum anda melanjutkan, mungkin Anda bisa jelaskan bagi yang awam mungkin tidak bisa langsung mengkorelasikan antara COVID dengan kemunduran demokrasi. Di titik mana ini bisa sangat mempengaruhi COVID ini pada kemunduran demokrasi ini? Ya, sebenarnya ilustrasi COVID di awal itu menunjukkan betapa kebebasan berpendapat atau kualitas demokrasi dalam hal kebebasan itu mengalami penurunan. Tadi disebutkan kasus Dwi Laksono atau kasusnya Ananda Badudu, begitu kan? Itu sebenarnya tidak ada keraguan-keraguan lagi. Tetapi pada masa COVID, kan memang ada pemberlakuan kebijakan yang menjadi konsekuensi untuk mengendalikan kedaruratan kesehatan wabah dengan pemberlakuan misalnya pembatasan sosial berskala besar. Artinya kebebasan untuk bergerak itu dibatasi. Dan itu tidak dapat dikatakan sebagai
indikator untuk memundurkan demokrasi. Belum tentu gitu. Nah, yang perlu diperiksa sebenarnya yang dari survei ini adalah kebebasan berpendapatnya. Nah, kebebasan berpendapat ini sebenarnya lingkupnya dalam COVID. Kalau tidak salah tadi Mas Adam menyebutkan survei di awal, tapi pada masa COVID ya, menunjukkan kepuasan demokrasi lebih tinggi daripada yang sekarang. Begitu pula kebebasan berpendapat. Yang sekarang itu lebih turun, tapi masih rata-rata masih yakin pada demokrasi. Masalahnya adalah mereka mulai takut dan ketakutan itu jumlahnya sangat besar, yaitu hampir 80%. Termasuk takut untuk protes gitu. Tadi di awal juga diuraikan oleh Kompas TV tentang misalnya anak-anak yang dilarang untuk berdemonstrasi atau untuk ikut demonstrasi. Sebenarnya PBB tahun lalu sudah menegaskan bahwa anak-anak itu berhak untuk menyatakan pendapat, termasuk untuk ikut di dalam protes. Jadi yang perlu dilakukan oleh negara bukan dengan mengatakan anak-anak tidak boleh berdemonstrasi, melainkan kalau anak-anak berdemonstrasi, negara akan melindungi mereka, karena itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Jadi saya kira memang survei hanya menegaskan kembali, pertama keadaan demokrasi yang sudah mundur, khususnya kebebasan berpendapat, kebebasan sipil. Yang kedua, bahwa COVID ikut mengakselerasi kemunduran demokrasi itu, terutama dengan survei yang ditunjukkan oleh mereka. Oke, Mas Adam, tadi juga ada angka mengenai bagaimana masyarakat atau responden di sini setuju dengan demokrasi. Ini cukup mengkhawatirkan juga bahwa ini pun angkanya juga menurun. Apakah terbaca sebenarnya apa yang mendorong masyarakat sampai angka kepercayaan terhadap demokrasi ini menurun? Apakah memang memiliki pemahaman lainkah atau justru tingkat kepercayaan terhadap proses demokrasi yang mereka lihat selama ini yang akhirnya mengecilkan kepercayaan tersebut, Mas Adam? Oke, kan dari COVID ini kemudian membelah publik secara besar pada isu kesehatan dan isu perekonomian. Kelompok yang punya kekuatan finansial yang lebih baik, mungkin dia akan cenderung kepada isu kesehatan, pembatasan sosial kemudian dilanjutkan, sementara kelompok yang berseberangan, yang lebih menengah bawah gitu, mungkin itu dia akan lebih cenderung kepada PSBB dihentikan, kegiatan perekonomian bisa berjalan kembali. Sehingga dari situ, itu kan aspirasi bagi publik. Dan dua kutub itu kemudian saling menunggu bagaimana respon pemerintah dalam penanganannya. Kemudian dari situ akan menghasilkan lagi evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Nah, itu kan juga terkait dengan demokrasi. Oke. Nah, saya nanti juga mau ke Mas Doni untuk melihat sebenarnya kalau dibilang bahwa ini hanya antar warga ini pengaruh besarnya seperti tadi dikatakan Mas Adam bahwa takut menyatakan pendapat di media sosial karena justru nanti haters yang datang ataupun orang-orang yang sudah jelas-jelas berseberangan pendapat dengan saya langsung menyerang dan lain-lain. Tapi kembali lagi bahwa pemerintah seharusnya bisa lebih menjamin ini dan mungkin kepercayaan terhadap pemerintah bukan kepercayaan bahwa saya kalau berpendapat ditangkap, tapi kalau saya berpendapat tidak ada yang melindungi. Mungkin ini juga menjadi salah satu aspek. Kita akan kembali lagi dan bahasnya usai jeda berikut ini.